Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan tentang uzur-uzur sholat jamaah dan sholat jum'ah. Kita telah sampai kepada perkataan syarih. Beliau mengatakan waharun syadidun, dan termasuk uzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat jum'ah dan jamaah itu adalah harun syadidun, sangat panas, terutama ketika waktu zuhur. Wa in wajadha dhillan yamshi fihi, meskipun dia mendapati dhillan, naungan, yamshi fihi, yang dia bisa berjalan fihi, pada naungan tadi, tetap itu adalah uzur. Jadi sangat panas itu adalah uzur yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat jum'ah dan jamaah. Kemudian uzur selanjutnya adalah wabardun syadidun, dan sangat dingin. Jadi kondisi cuaca yang sangat dingin ini juga termasuk uzur, dan ini adalah secara mutlak, baik di malam hari, yang dingin tadi itu baik di malam hari maupun pada siang hari. Kemudian uzur selanjutnya adalah wadzulmatun syadidun billaili, sangat gelap billaili, di malam hari. Jadi sangat gelap ini juga termasuk uzur untuk menghadiri sholat jamaah dan sholat jum'ah. Nah, uzur sangat gelap ini juga termasuk sebelum subuh, karena sebelum subuh itu juga gelap. Nah, ketika sebelum subuh itu sangat gelap, kemudian ada rasa takut, ada rasa khawatir, mungkin dengan keselamatan kita atau takut jatuh dan semisalnya, maka gelap sebelum subuh itu juga termasuk uzur sholat jamaah. Kemudian termasuk uzur lagi adalah wa masyaqqatu maradin, yaitu sakit yang memberatkan. Wa illam tubihil julusa fil fardi, meskipun sakit yang memberatkan tadi itu tidak membolehkan duduk pada sholat fardu. Artinya sakitnya itu tidak terlalu parah, tetapi ketika dia berangkat ke masjid, dia bisa mendapatkan kepayahan. Dan ketika dia melakukan sholat, maka sholatnya tadi itu bisa tidak khusyuk. Kenapa? Karena menahan sakitnya tadi. La sudaun yasirun, bukan pusing atau sakit kepala yang ringan. Karena pusing atau sakit kepala yang ringan itu tidak memberatkan. Jadi kalau sakit kepala atau pusing yang ringan, maka itu bukan termasuk uzur. Kemudian termasuk uzur lagi adalah mudafa'atu hadatsin, menahan hadas, min baulin, daripada kencing, au ghaitin, atau daripada berak, au rihin, atau menahan daripada angin atau kentut. Fatukrahu sholatu ma'aha, maka dimakruhkan apa sholat ma'aha, bersama menahan hadas. Jadi sholat menahan hadas itu hukumnya adalah makruh. Wa in khofa fautal jamaah, meskipun dia khawatir terlewatnya jamaah. Lau farragha nafsahu, seandainya dia menyelesaikan dirinya dari hadas tadi. Kama, sebagaimana surha telah menjelaskan bihi, dengannya, jam'un, sekelompok jamaah dari para ulama. Jadi termasuk uzur yang membolehkan meninggalkan sholat jum'ah dan jamaah
itu adalah menahan hadas, seperti menahan kencing, berak atau kentut. Nah, kenapa menahan hadas ini termasuk udzur? Karena alasannya sholat dengan menahan hadas itu hukumnya adalah dimakruhkan. Kata beliau, wa in khofa fautal jamaah, walaupun dia khawatir terlewatnya jamaah. Artinya ketika dia menyelesaikan hadasnya tadi, dia bisa ketinggalan jamaah, itu enggak masalah. Kenapa? Karena yang demikian itu adalah udzur. Jadi sholat menahan hadas itu hukumnya adalah makruh. Dan menahan hadas ini termasuk udzur sholat jamaah. Kama soroha bihi jam'un, yang demikian itu telah dijelaskan oleh sekelompok para ulama. Kemudian wahudutsuha, dan terjadinya hadas, terjadinya menahan hadas tadi fil fardi, di tengah-tengah sholat fardu, itu la yujawizu qat'aha, itu tidak membolehkan qat'aha, memutus sholat fardu tadi. Jadi menahan hadas yang menjadi udzur tadi itu ketika menahan hadas tadi sebelum masuk di dalam sholat. Tetapi kalau terjadinya hadas tadi itu di tengah-tengah sholat, maka nggak boleh memutus sholat fardu. Jadi kalau hadasnya tadi itu terjadi di tengah-tengah sholat, maka nggak boleh memutuskan sholat fardunya. Kemudian wa mahallu ma dzukira, dan adapun tempat sesuatu yang telah disebutkan fi hadhihi, di dalam masalah menahan hadas, itu inittasa'al waktu, jika waktunya masih luas. Bihaitsu, dengan sekira, lau farragha nafsahu, seandainya dia menyelesaikan dirinya daripada hadas tadi, adraka sholata kamilatan, dia bisa mendapatkan sholat secara sempurna. Wa ilah, kalau tidak, harumat ta'khiru lidzalika, maka haram mengakhirkan sholat lidzalika, karena untuk menyelesaikan hadas tadi. Jadi tadi kan dikatakan hendaknya seorang tadi menyelesaikan hadasnya walaupun dia khawatir terlewatnya sholat jamaah. Itu berlaku ketika waktu sholatnya itu masih luas, masih panjang. Kalau waktu sholatnya itu sudah sempit, jadi kalau waktu sholatnya itu sudah sempit, maka haram mengakhirkan sholat untuk menyelesaikan hadas tadi. Artinya hadasnya tadi itu wajib ditahan dan dia harus segera mengerjakan sholat. Kenapa? Karena waktu sholatnya itu sudah hampir habis, sudah mepet. Kemudian yang menjadi udzur selanjutnya adalah wafaqtu libasin laiqin bihi, yaitu tidak mendapatkan pakaian yang layak bihi dengannya, wa in wajada satiral aurah, meskipun dia mendapatkan penutup aurat. Kemudian wasairu rifqati limuridin mubahin safarin mubahin wa in amina limasyaqqati istihashihi. Nah, ini semua insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan berikutnya.